Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Bulandari dengan NIM 23625002. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang saya kerjakan, yaitu bagian C, pendekatan SDLC dan tren terkini pada sistem aplikasi manajemen antrian atau puskesmas. Di sini ada yang pertama itu pemilihan model SDLC yang relevan. Jadi setelah kami melakukan diskusi kemarin, kami memilih metode pengembangan yaitu agil. Jadi di sini metode agil dipilih karena kebutuhan pengguna pada sektor kesehatan dan dapat berubah seiring dengan proses pengembangan sistem. Selama proyek berlangsung, pihak klinik atau puskesmas mungkin memerlukan penambahan fitur atau perubahan alur pelayanan yang sebelumnya belum teridentifikasi pada tahap awal perencanaan. Dengan menggunakan agil, tim pengembang dapat melakukan penyesuaian kebutuhan secara lebih fleksibel tanpa harus mengulang seluruh proses pengembangan dari awal. Oke, di sini saya jelaskan kenapa kita kemarin memilih agil, karena itu agil itu pengembangan secara bertahap. Jadi misalnya kalau ada sistem yang mau diperbarui atau fitur yang mau ditambah, itu bisa langsung ditambah begitu tanpa harus mengulang sistem itu kembali gitu, tanpa harus kita buat dari nol, tapi kita langsung bisa menambahkan karena kita menggunakan metode agil. Kemudian selain itu, agil memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap melalui beberapa iterasi sehingga pengguna dapat memberi masukan pada setiap tahap pengembangan. Pendekatan ini membantu menghasilkan sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mengurangi risiko ketidaksesuaian fitur saat aplikasi selesai dikembangkan. Jadi seiring kita membuat sistem, pengguna itu juga bisa ini fitur ini lagi yang mungkin bisa ditambahkan, jadi kita langsung bisa menambahkan gitu. Kemudian penggunaan agil juga mendukung komunikasi yang lebih intensif antara tim pengembang dan stakeholder atau pengguna yang akan menggunakan sistem itu nanti, sehingga permasalahan yang muncul selama proses pengembangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Kemudian di sini juga ada bagian B, yaitu identifikasi tren teknologi informasi terkini yang mempengaruhi pengelolaan proyek. Nah, di sini itu kita kemarin memilih cloud computing, kemudian artificial intelligence atau AI. Jadi saya jelaskan dulu cloud computing. Jadi itu untuk memungkinkan aplikasi dan data disimpan pada server berbasis internet sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat dan lokasi. Dalam proyek ini, penggunaan cloud memungkinkan petugas administrasi, dokter maupun pihak manajemen klinik mengakses data antrian secara real time tanpa bergantung pada satu komputer tertentu. Selain itu, penggunaan cloud juga membantu meningkatkan keamanan dan serta mempermudah proses pemeliharaan sistem. Jadi cloud ini dia bisa kita menyimpan sebuah data mungkin kayak data puskesmas atau apalah atau pada server cloud. Jadi itu bisa diakses dari berbagai perangkat dan lokasi, jadi tidak harus menggunakan satu komputer. Nanti itu bisa memperlambat proses kerja atau tidak efisien. Nah, di sini kemudian ada artificial intelligence atau AI, yaitu untuk dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pola kunjungan pasien dan memperkirakan waktu tunggu berdasarkan jumlah antrian yang sedang berlangsung. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memberikan estimasi waktu pelayanan yang lebih akurat kepada pasien sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna. Jadi nanti tidak ada miskom kalau jadi kita menggunakan artificial intelligence AI. Jadi dia bisa memperkirakan waktu tunggu berdasarkan jumlah antrian, jadi sesuai seperti itu. Jadi di sini penerapan kedua tren teknologi, yang pertama cloud computing, kemudian yang kedua artificial intelligence, untuk diharapkan dapat mendukung pengelolaan proyek dan meningkatkan efektivitas operasional aplikasi manajemen antrian klinik atau puskesmas di masa mendatang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kekurangan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.